Kalau saya adalah anak yang tidak diinginkan, di dunia ini banyak. Salah satunya Cristiano Ronaldo. Ini hasil perkosaan itu. Ibunya mau gugurkan, tapi ketemu dokter yang berkata, coba pertahankan. Kalau nggak ada hari ini nggak ada Cristiano Ronaldo. Messi, udah Messi tapi. Ada Mbappe? Iya. Memang tempat saya bukan tempat orang minta bantuan aborsi. Is a safe place buat mereka dari semua serangan sosial punishment. Yang buat lu hidup berdua aja susah gitu ya. Terus pengen punya anak. Bener-bener. Ya janganlah. Ini nasib anaknya mesti diapain dong? Kriteria orang aborsinya atau orang aborsi. Adopsi. Orang tua Adopsi. adopsinya kayak gimana? Yang diiyakan gitu. Tadi harus tes ini, tes itu, buktiin penghasilan, buktiin punya rumah, diwawancara, tembus gak nih wawancara? Enakan diadopsi nu ya dibanding lahir langsung dari keluarga miskin ya maksud gue ya. Karena lebih ini ya. Gak ada wawancaranya keluarga miskin. Lahir aja dia. Maaf mengganggu podcastnya, ini adalah selingan. Kami ingin mengingatkan teman-teman bahwa kami butuh support teman-teman semua. Ngemis. Karena kan seperti kan teman-teman tahu nih lampu bayar, studio bayar, mikrofon bayar. Kami nggak ada bayarannya. Tapi, Ya gue sih gak dapet duit ya. ya, tapi orang-orang di belakang layar ini harus diperlakukan dengan layak, yaitu dengan cara. Kasian tuh si Martin, Iya, si Anton, itu ya kan. kasihan semua. Mukanya kesel, begitu-gitu Iya. pada banting-banting lah. Bersihin bangku apa. suka banting-banting. Nah makanya kita butuh support dari teman-teman semua untuk bisa mensupport channel ini biar bisa lebih maju lagi dan berkembang lagi. Dan buat bikin Brave Talk offline gratis ya. Betul, ya, emang iya. Kalau banyak membernya. Jadi timbal balik dari kami Oh, iya. adalah kami menyediakan konten yang tidak disensor. Ini ada nama-nama pendeta di sana. Kalau itu tidak tahu kalau itu ya. Kalau itu saya belum konsultasi tapi Ada ya nama-nama jelas gereja di sana, sinode. Enggak ada kalau itu orang semua pada subscribe udah kayaknya gue rasa tuh. Membongkar kasus-kasus gelap. Enggak iya kan? usah kalau itu kayak belum tentu ada tapi ada beberapa bagian yang dipotong adanya di membership gitu. Iya, sebenarnya jangan dilihat dari konten yang bisa Anda dapatkan. Betul. Tapi bagaimana Anda memberkati orang-orang yang melayani Brave Talk ini. Betul. Bukan saya, bukan Manu. Karena betul. kami mencari uang dari tempat lain kan. Betul. Tapi kan ada teman-teman yang mencari uang dari sini. Iya, udah segitu aja. Silakan lanjutkan podcastnya. Yuk coba Ton curhat dulu deh Ton. Biar dapet. Udah nggak usah lanjutin podcast ya. Oh iya. Ini kalau bukan Ko Andre gue gak dateng hari ini. Iya, karena Ko Andre aja nih. Kok bisa begitu? Kita Maksudnya harusnya hari ini tapping 3 episode. Eh? Tapi karena Ko Andre kan ada acara lagi kan. Oh, kok besok ART gue udah pulang nih, kok gue Iya. bela-belain podcast. Malah lu mau Enif, enak bener lu. Mana ya? Tapi gak apa-apa lah, namanya juga gembala kan. Gembala masih mikirin dunia. Iya. wah parah. Ini saya dibohongin guys. Tadi cuma tag 1 kok ini guys. Enggak 3 ya. Mereka Aneh bohong. bener. Masa anniversary itu tapi lu lupa kok, lu gak segitu sayangnya sama Masa Cimeyer. ngabarin kita tappingnya maju ya. Hari Minggu. Hari Minggu ngabarin. Gila, malam Jam berapa coba? Malam. Malam ngabarin. lagi ya. Makin bener aja ya. Argumen ini Kita ya. Senin, dikabarin di Minggu Iya. guys. Kita moving ke jam Aneh banget. lebih cepet ya gitu. Parah sih lu kok. Kacau. Lu gak segitu cinta sama Cimeyer sampai lupa Enifnya dia. Lu kok membenturkan dua logika yang salah sih. Sebagai manusia lupa kan normal. Tapi kan Enif kan spesial kok. Melupakan Iya tidak loh. bukan berarti tidak mencintai loh. Iya. Kita aja ingat sama Enif. Gue kita ingat, ya. gue Lu ingat ya? Kapan coba ya? 29 Mei. Cie, sedap. Lu ingat? 31 Oktober. Orang lupa kan wajar kok. Ya tadi kan gue bilang. Lupa bukan berarti tidak mencintai. iya. Hanya blank sesaat loading otaknya kurang gitu. Karena kalau hubungan tanpa Memang cinta pembelaan kan juga doang. jadi sia-sia kan. Ih, sedap. Takutnya ntar malah menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang mungkin tidak Haram. diinginkan. Haram Atau maksud orang-orang yang pikir haram misalnya. Itu kan jadi stigma juga kan. Iya. Ya kan. Betul. Kebetulan kita hari ini kan sudah mendatangkan nih Yes. orang yang demen nih makan yang haram-haram juga ya Pak ya harusnya ya. Babi kan B2 ya. B2. Boleh lebih dekat kayak Mike ya Pak. Mic-nya lebih dekat lagi. Nah ya, Iya. ditelan aja Pak kalau bisa Pak. Sebenarnya manggilnya akan Pak atau Ko ya tadi ya. Soalnya namanya Charles. Iya. Charles itu gak cocok pakai ko kayaknya. Iya juga Cocoknya sih. tuh pakai Pak Charles. Iya gak? Biasa aja sih menurut gue. Oke, Ko Charles. Langsung berubah mendadak. Saya tepis. Biasa aja menurut gue. Panggil kok dapat hadiah. Oh, Udah langsung aja Ko Charles saja, udah Ko Charles saja. Pak, Ah. umur ya. Oh iya. Karena banyak nih ya. Ko Charles adalah orang yang mendirikan berarti.
Mendirikan rumah Iya, Ruth bersama istri saya. bersama istri. Rumah Ruth itu adalah adalah yayasan yang isinya, coba dijelasin deh Pak. Tahu salah ngomong saya nih. Ya, kami adalah layanan yang mendampingi wanita yang mengalami kekerasan seksual. Hmm. Nah, salah satu efeknya kan adalah mereka hamil luar nikah. Jadi kita ada rumah aman begitu. Hmm. Safe house ya. Safe house. Dari wanita hamil luar nikah, melahirkan, anaknya bisa diadopsi. Nah, itu yang kita kerjain. Jadi gerakannya sebenarnya anti aborsi. Ya, tapi kan kalau saya ngasih tahu, lu jangan aborsi. Ya ada. Terus harus diapain dong? Nah, jawabannya ini. Jadi bukan hanya cuman menganjurkan orang jangan aborsi, tapi kami kasih solusi begitu. Nah solusinya apa Pak? Ya rumah aman. Karena kan di Indonesia itu kan hamil di luar nikah itu kadang sama keluarga bahkan diusir. Jadi stigma gitu ya. Jadi stigma, malu biasanya, pembawa aib. Bahkan ada yang bilang membawa aib ke daerah tersebut gitu ya. Jadi satu keluarga bahkan bisa diusir begitu. Tapi sampai berapa lama kalau anak itu nyatakan rumah itu aman? Maksudnya kan anak itu akan tumbuh sampai kapan nih dia bisa stay di situ? Aturannya adalah wanita itu cuma boleh 40 hari setelah melahirkan di situ. Setelah itu dia harus memutuskan bahwa anaknya pulang atau ditinggal anaknya untuk proses adopsi. Iya. Ini budayanya sejujurnya ya, kalau misalnya dibiarkan lebih dari 40 hari, nebeng namanya. Iya. Saya lebih concernnya ke anaknya sih soalnya. Maksudnya setelah 40 hari dia harus decide anak gua mau gua titipin atau mau gua ambil gitu. Nah tapi dari Coach Charles sendiri ada gak penilaian kalau enggak lu gak bisa ngambil karena gua tahu lu gak bisa merawat anak ini nih. Karena begitu wanita itu datang atau anak gadis itu datang, kita langsung psikotes. Oh gitu. Lengkap juga ya berarti ya. Sampai sebegitunya ya. Nah kan dasarnya apa dong? Kalau gue ngomong lu gak bisa. Iya. Psikotes. Berarti dia ditahan selama hampir 9 bulan tuh kok. Kalau misalnya dari awal. Kalau dari awal Gak pernah ada yang datang baru 1 bulan tuh gak pernah. Biasanya datang ke saya udah di atas 4-5 bulan. Ya kalau 4-5 bulan logikanya kan udah pasti lebih dari 40 hari dong. Pasti. Iya. Nah kalau kayak gitu berarti harus di rumah Ruth kah Bukan. atau? Maksudnya setelah dilahirkan ya tadi 40 hari. 40 hari itu masa nifas. Jadi kalau misalkan dia belum lahir nggak boleh stay sana. Belum lahir boleh stay. Karena kan yang dibutuhkan ketika ibu hamil itu adalah satu lingkungan yang bisa mereka tenang. Wanita stres itu pengaruh kandungannya ke kandungannya, anaknya bisa jadi kecil, prematur, macam-macam. Oh berarti kalau baru hamil 5 bulan dia akan stay sampai kelahiran berarti kok. Betul. Baru melahirkan H plus 40 hari. Iya. Baru H plus 40 maksimum harus cabut. Tapi rata-rata nggak diusir nyampe berarti. semi usir lah ya. Keluar lagi mandi juga tarik. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Balikin. Masih ada sampo nih kok. Udah bodoh dah. Cepet-cepet lo. Lu bilas pakai aqua dah. Enakan gue lihat. Enggak dong. Tadi gue tanya berapa lama? 15 tahun ya tadi ya? 15 15 15 tahun. Berarti udah ada anak-anak yang sudah gede juga dong kok yang tadinya Harusnya di ya. rumah itu ada, ya. tapi kebanyakan kan karena di kita itu dibawa pulang sama ibunya. Oh rata-rata dibawa pulang. Kenapa Sebenarnya alasannya? mostly Secara rasio berapa banyak yang dibawa pulang, berapa banyak yang diadopsi? yang diadopsi mungkin cuma 10% ya, di bawah 10%. Kenapa alasannya dibawa pulang lebih banyak kok? Lebih baik sama keluarga. Dan itu memang pendekatan kita. Oh, Nah, oke. ketika orang hamil di luar nikah itu memang kan problemnya adalah dia ada di situasi yang ya sangat sulit lah ya, baik keluarga maupun dia. Nah, dalam kondisi yang sangat kritis supaya ya kan kita tahu ya kalau orang yang emosinya terganggu, keputusan rata-rata 90% salah lah. Nah, dalam kondisi yang sangat goyang gitu daripada nyawa bayi yang dikorbankan. Nah, di Indonesia 2 juta aborsi per tahun. 2 juta aborsi. Data? Itu data 2015 BKKBN. Saya nolong 615 tahun mah kecil lah. Ya, nah sampai hari ini kalau kita lihat di Jakarta ada satu klinik aborsi yang ilegal aja digerebek coba berapa ribu. Itu aja udah besar. Nah itu karena ini adalah satu isu yang tabu seperti fenomena gunung es gitu.
Tapi kalau ada yang mau bilang udah kok saya mau aborsi aja kok bayarin dong kok gitu gimana? Dari rumah. Kan ada solusi lain, Contoh adopsi. adopsi. Tapi kalau dia nggak mau mengandung saya mau cepat-cepat melanjutkan hidup nih kok. Ya boleh, tapi jangan sama saya. Oh, pilihannya Itu bukan. satu. Kedua, pasti saya kasih lihat dulu video, yakin kau mau dari dosa nambah dosa lagi. Nah Tapi kadang-kadang kalau dia orang, diperkosa kok gimana? Nah, Kan itu dia mau nggak dosa. Case by case layarnya Itu banyak. case by case juga tuh. Oke. Yang masuk sana itu berarti ada yang tanda iya, kutip, pengen tahu juga tanda saya. kutip di kejebolan sama pacarnya atau ada korban perkosaan gitu. semua ada. Semua ada. Semua ada. Yang dijual ada. Dijual? Jual ada. Oh, Yang ceweknya sama dijual. yang sama anggota keluarga ada, yang sama bapaknya ada. Cuman kan pertanyaannya saya gampang. Anaknya juga nggak minta di situ. Anak yang di dalam kandungan tuh nggak pernah minta. Gue mau ada di sini dong, nggak pernah. Mm-mm. Kenapa gue yang harus mati karena kesalahan bapak gue? Kalau dia bisa ngomong lah ya. Nah problemnya kan dia nggak bisa ngomong. Siapa yang mau ngomong buat dia? Ya perempuan, ya saya juga nggak mau. Setuju. Itu alasan kenapa boleh nggak secara psikologis didampingi. Kami siapkan konselor. Sekian bulan tolonglah. Kamu nggak mau anaknya nggak apa-apa. Tapi izinkan anak ini hidup. Dan punya masa depan. Adopsi, dengan cara diadopsi. Karena kan gini loh. Yang tadi logika yang pertama adalah. Kalau saya adalah anak yang tidak diinginkan. Di dunia ini banyak. Salah satunya Cristiano Ronaldo. Ini hasil perkosaan itu. Ibunya mau gugurkan. Tapi ketemu dokter yang berkata, coba pertahankan. Kalau nggak ada hari ini, nggak ada Cristiano Ronaldo. Messi, udah Messi tapi. Ada Messi. Oh, ini penggemar Messi. Ada Messi. Tim Messi ada- dia, tim Messi. Grup Messi. gitu Ada ya. Mbappe, Iya. ada Richarlison itu. Masih aman, masih aman. Masih aman. Masih ada Frank Lampard. Kalau pada Masih nyebrang. Ronaldo dulu, Frank Lampard duluan PA, baru Ronaldo. Itu contoh kayak. Terus adopsi juga misalnya Steve Jobs. Nggak ada Steve Jobs, nggak ada handphone kita hari ini. Oh, beliau juga Diadopsikan. diadopsikan. Oh. Nah jadi banyak sebenarnya adopsi ini bukan sesuatu yang tabu. Nah jadi itu merupakan salah satu solusi ketika seseorang berpikir aborsi. Kenapa sih? Boleh nggak? Anak di kandungan kamu nggak salah loh. Saya ngerti. Jadi didampingi secara psikologis, selesai, lepas, it's okay. Silakan teruskan hidup. Tapi anakmu beroleh kesempatan. Wow. Tapi kalau ibunya gara-gara menahan 9 bulan sampai lahiran, masa depan ibunya yang jadinya rusak gimana kok konsiderasinya? Kan itu kan konsiderasi mereka-mereka yang memutuskan aborsi itu. Jadi mungkin tidak Tadi bisa. kan kita konsiderasi ke Case-nya. anaknya. Sekarang ke Iya. ibunya. Ke ibunya. Misalkan Iya. ibunya Jadi- umurnya masih under age gitu lah ya. Yang paling muda dari saya 11. 11. Wah. Ya Mm-mm. mungkin jadi nggak bisa sekolah kok. Atau mungkin jadi cowok ngeliat dia, waduh nggak deh bos gitu. Iya. Nah itu gimana kok? Menurut kamu itu hancur nggak? Apanya nih ibunya? Hmm. Hancur sih harusnya kok, secara psikologis pasti hancur, di lingkungan juga sosial juga pasti hancur ya kan. Mungkin saya jadi nanya balik, hancurnya sehancur apa? Saya sih tidak pernah di posisi itu Iya, ya, susah cuman juga pasti bilangnya. harusnya sangat-sangat Terpukul lah terpukul pasti. dan traumatis sih. Psikis ya? Psikis. Traumatis ya, pertanyaannya adalah gini, trauma itu apakah sembuh dengan cara aborsi? Make sense sih. Sebagian orang Karena iya, gini, sebagian orang enggak. Ya Ya. mungkin saya namain aja. Ada beberapa orang yang saya kenal lah. Dia setiap kali lihat anak itu ingat kejadian itu jadinya. Ya makanya kalau diadopsi kan nggak masalah. Oh. Dia nggak usah lihat. Tapi dia nggak perlu berbuat dosa, istilahnya bikin trauma tambah trauma. Oh. Sudut pandang gitu. Kan nggak ada bukti otentik bahwa aborsi yang sifatnya fisik menyembuhkan yang trauma yang sifatnya psikologis. Oh iya sih. Lagian anyway kita tuh juga ilegal ya kok ya berarti ya. Di Kalau kita undang-undang kalau kasus perkosaan di bawah 14 minggu boleh aborsi. Oh, berarti oke. Nah kalau itu Coach Charles dukung? Tidak.
Tidak juga, walaupun itu sudah legal. Nah, saya mau nanya. Mungkin kita perlu kembali kepada konsepsi tentang bayi atau kehidupan itu dimulai kapan? Ya. Ketika pertemuan sel sperma dengan sel telur dan berbentuk zigot. Ketika sel sperma itu diambil DNA-nya ini sel hidup. Ketika sel telur diambil DNA-nya sel hidup. Tapi begitu terjadi pembuahan dan jadi zigot, begitu ditarik DNA-nya XXXY. Clear, manusia. Berarti ketika zigot sampai dia bertumbuh, ya still me. Nih hari ini umur 50, tarik sok waktu-waktu kecil. Pernah lihat foto ya? Kan kadang kita lihat masa lalu ya. Sadar gak kita, foto USG mama kita itu masih kita loh. Iya. Kebayang gak kalau hari itu ibu kita bilang cukup aborsi? Apa bedanya dengan bunuh saya yang udah gede? Sama aja. Mungkin pas kecil belum berasa kali kok. Alasannya itu. Nah rata-rata para pelaku aborsi karena tidak tahu prosesnya apa. Oh. Oke. That's also problem. Iya. Nah salah satu cara ya dengan obat dan sebagainya, jamu dan sebagainya, bayi akan keluar dalam kondisi yang sudah kayak digoreng. Udah kebakar. Yang paling umum paling cepat adalah dilatasi dan kuretasi. Kuret ya. Dengan cara memasukkan alat seperti gunting. Dan mulai dipotong tuh kaki, tangan, badan, udah tinggal kepala, masuk lagi satu alat kayak gegep dipecahin, ditarik keluar. Mungkin saya sangat menganjurkan karena memang dibilang terlalu kejam jadi orang nggak mau memunculkan begitu saja. Tapi sebenarnya cari source-nya pasti ketemu. Coba lihat korban aborsi dan prosesnya. Silahkan kalau masih mau memutuskan itu keputusan kamu. Itu satu. Kedua adalah harus by research dong. Sekarang kalau kita bicara undang-undang, lihat saya lah. Buktikan bahwa itu darurat medis. Buktikan bahwa itu begitu mendesak. Korban aborsi, korban perkosaan pasti langsung pengen bunuh diri saat itu. Gak pernah saya ketemu tuh. Sepanjang saya melayani, saya ketemu yang bahkan dihamili oleh ayahnya gak detik itu dia pengen mati. Berarti kan obat flu pakailah. Kalau flu pakai obat flu. Jangan kasih obat sakit gigi. Lah ini kan masalahnya psikologis. Kenapa sibuknya adalah aborsi? Saya juga bingung. Tidak pernah ada yang sifatnya fisik menyembuhkan yang psikis. Harusnya didampingi. Harusnya dikonseling. Tapi kalau ayah tadi itu gimana kasusnya? Dipisah udah pasti, ayahnya jeblosin lah. Loh tapi kan dia punya anaknya nanti ada ketidaksempurnaan atau gimana? Biasanya kalau yang kasus incest pasti ada masalah. Misalnya hernianya ada problem. Ya terpaksa harus dioperasi. Nah yang kayak gitu gak satu. Banyak daerah di Indonesia itu terjadi. Dan itu budaya, kebiasaan. Kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi. Di mana banyak orang gak mau membicarakan ini. Sekolah gak mau bicarakan, keluarga gak mau bicarakan. Gereja bahkan juga tidak membicarakan itu. Gak ada duitnya soalnya kan buat gereja. Enggak ya. Belok lagi Wah ke berat sini. itu kalau udah duit. Berat itu. Tapi ada admin saya nih perempuan nih kok. Sepertinya dia ini tertrigger ini. Kesan tidak mendukung aborsi ini tetap bikin jadi safe space gak? Karena korban mungkin gak merasa didukung dan disupport jadinya. Jadi bukan safe space buat ibu-ibu yang mungkin datang untuk minta bantuan aborsi mungkin kok. Memang tempat saya bukan tempat orang minta bantuan aborsi. Oke. So it's not a safe place untuk mereka yang seeking abortion berarti? Is a safe place buat mereka dari semua serangan sosial punishment. Tapi dengan keputusan bahwa ingin melanjutkan kehamilannya berarti kok? Rata-rata mereka cukup menyadari ya kalau yang korban perkosaan mereka, ya saya tahu, saya benci. Bahkan mungkin nanti lihat anaknya ya saya gak seneng. Tapi at least saya gak mau bunuh anak. Itu ya standpointnya begitu ya. Iya. Standpointnya adalah ya udah ini
yang tadi saya bilang anaknya juga nggak minta. Kalau dia bisa demo itu. Tapi kalau itu kan campaign yang ada di Rumah Ruth sekarang tuh bisa menampung berapa wanita dalam tempo Maksimum 20 dalam waktu? 20 itu kapasitas maksimal, cuman kan tiap minggu ganti-gantian. Ada yang udah lahirin ya keluar. 40. Berarti dalam setahun kira-kira bisa berapa range-nya? Tahun lalu 83 ya. 83. 63. Yang Per saya tahun tolong. berarti ya. Kita hitung Berarti per tahun 80. kira-kira segitu yang Coach Charles bisa bantu via Rumah Ruth. Ya berarti. kira-kira lah. Ya sebenarnya bisa lebih karena selain kita ada cabang di Bali, tapi juga gini, apakah orangnya harus selalu ke saya? Kalau ternyata keluarganya terima ya sudah. Kita cukup dampingi aja jarak jauh. Oh ya gini, oh butuh bantuannya oke gitu. Butuh konselor kita kirim. Tapi cabang itu maksudnya franchise apa gimana? Maksudnya kenapa tiba-tiba ada cabang gitu si Rumah Ruth ini? Another story. Oh. Ya itu karena ya budaya di Indonesia pelayanan kayak saya ini dianggap tabu lah ya. Kenapa dianggap tabu? Kok kan membantu untuk tidak mengaborsi. Oh enggak, sebagian budaya di sini dan kelompok orang tertentu menganggap itu mendatangkan aib di daerah mereka. Jadi iya, sial iya. gitu ya. Nanti melegalkan seks. Nah itu salah satu tuduhan waktu itu akhirnya saya disidang. Oh gitu, sampai di sidang. Nah, kalau gitu solusinya apa kalau bukan dirawat, diapain? Berarti dari sidang itu, Mereka nggak ada solusi anyway, pokoknya nggak boleh mau ada yang aja. penting daerah mereka nggak kena. Jangan gitu. ada Rumah Ruth itu. Iya di situ gitu ya. Karena jadi tempat Iya. ini kumpul-kumpul. Nah, kalau kayak gitu, bayi lahir misalnya, dia harus nunggu 40 hari. Apakah dari Rumah Ruth bantu secara dokumennya? Apa enggak? Karena kan kalau kita ngomongin itu kan Kalau dibawa pulang itu urusan keluarga dong. kalau adopsi baru dibantu dokumennya. Kalau adopsi berarti setelah saya dapat orang tua adopsi, nah prosesnya kita bantu dan kerjasama dengan Oh. Disdukcapil, kriteria Dinsos. itu kriteria orang aborsinya atau orang aborsi, Adopsi. orang tua Orang adopsinya adopsi. kayak gimana kok? Yang diiyakan Orang gitu. tuanya? Di Indonesia itu maksimum 55 tahun. Maksimal Maksimum. 55 tahun. Di saya 50. Single parent nggak apa-apa, berarti cowok Nggak bisa. Oh harus harus lengkap. ada Dua. lengkap. Oke. Nah aturan di Cowok-cowok juga Indonesia. nggak boleh guys, enggak dong. Wih, ngeri. Serem Serem itu. maksudnya temenan kan, cowok-cowok temenan, terus dia mau Iya, sama iya, isinya iya. masing-masing kan. Iya, Temennya iya kan? spesial nggak nih? Itu nggak tahu saya ya kalau itu. Nggak main kita kesono ya. Cowok-cowok agak serem dikit ya. Nggak Makanya kita akan. harus dihujat soalnya undang-undang yang begitu. Mendingan gak usah lagi Tapi dah. cowoknya pakai gaun ya. Kan nggak ada yang tahu sih. Coach Charles nggak tahu juga kalau itu perempuan. Terlalu cantik ya. Terlalu cantik. Iya, iya juga Sekarang kan ya kalau udah gitu ya. Ngablu ya. Apa tadi ada syarat ketentuan Ada. harta kah atau Kekayaan Pernikahan maksudnya. 5 tahun nggak punya anak. Oh harus nggak Oh. punya anak. kalau dia Atau punya, punya anak satu aja. oh. Rekening koran enggak dong? Loh. Setem basah. Gaji ya. Gaji iya. Ada seten bahasa. Gaji atau Dia mau penghasilan bikin visa. harus. Legalisir kok. Ya. Enggak maksudnya berarti nggak bisa Tipu-tipu, Dimeni, no tipu-tipu. iya, dimeni. No tipu-tipu. Oh tipu-tipu lah. Berarti semua harus resmi itu ya keluarnya. Resmi. Terus Minimal gaji emang berapa kok harusnya? nggak ada minimal gimana ya. Yang penting ya jangan yang buat lu hidup berdua aja susah gitu ya. Terus Iya pengen bener punya sih. anak. Bener-bener. Ya janganlah. Oh. Ini nasib anaknya mesti diapain dong. Gitu Hmm. kan. Terus tes psikologi Oh, itu oke. juga ada aturannya. Nah tes psikologi, Interview juga ada. interview banyak yang harus tembus. Selama itu dipantau nggak kok? Selama Dipantau. Pantaunya berapa lama? Kan kalau di film-film Hollywood tuh biasa ada yang suka dijual lagi, disiksa gitu kan. Oh enggak. Kebetulan bukannya Amerika. Oh, bukan Amerika. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ya, di Indonesia itu selama proses, kenapa proses cukup lama? Karena dari dokumen aja kadang udah takes time, bulan. Kadang-kadang tuh lama ya, Iya. tergantung orang itu siapin atau enggak. Tadi harus tes ini, tes itu, buktiin penghasilan, buktiin punya rumah. Terus diwawancara, tembus nggak nih wawancara? Hmm. Kita belum punya izin walaupun kita lagi mengajukan. Nah kita kerjasama sama yayasan yang punya izin. Oh. Nah dalam proses itu di saya aja harus tembus 3 wawancara, belum yang yayasan satunya lagi.
Jadi bisa 4 kali itu. Enakan diadopsi nu ya dibanding lahir langsung dari keluarga miskin ya maksud gue ya. Karena lebih ini ya. Gak ada wawancaranya keluarga miskin. Lahir aja dia. Gak mungkin kan lagi Makan diwawancara sagu dia dulu. tiap hari. Sagu juga mahal kadang-kadang. Iya benar juga, ya. Aduh. Nah, soalnya Ketat gue ya. maksudnya bikin dokumen anak itu adalah karena di Indonesia kebetulan orang yang tidak punya ayah dokumennya susah biasanya. Karena harus ada nama ayahnya. Itulah yang diangkat sama filmnya Reza Rahadian kemarin itu. Film Karena apa tuh? Pangku, Oh, ini Pangku. film Pangku itu. Jadi orang-orang yang ekonominya F gitu lah ya. Mereka kalau punya anak nggak bisa masukin anaknya ke sekolah. Karena sekolah mempertanyakan Siapa ya? siapa bapak lu nih. Jadi Dia sekolahnya harus masuk datang ke anak ya. Disduk Capil itu. Iya. Kurang info. Mungkin ya. Jadi gini. Kurang info aja berarti ya. Kalau tadi yang single mom, itu di Disduk Capil ditulis bahwa anak ini lahir dari seorang wanita bernama ini. Oh, tanpa ayahnya. Nggak ada. Oh. Tapi kalau udah nikah, nanti ada catatan pinggir di situ. Dengan suami bernama ini. Oh. Berarti kita kalau kemarin review filmnya Pangku itu jawabannya ya. Kurang info aja sebenarnya. Ya harusnya reviewnya Betul. bareng Capil. Sama Dinsos ya, saya pikir itu. Dia kurang, Memang kalau ditanya ya nggak ideal ya tulisannya. Gitu ya. Cuman ya memang di Indonesia hukumnya begitu. Iya. Tapi kan kita juga pikir dong logika anak emang kapan sih lihat aktenya? Pas mau bikin paspor tuh. iya, bikin KTP Bikin ya. KTP. Berarti Iya. udah gede. Udah gede. Nah kalau dari kecil dia udah dikasih tahu. Tapi dikasih tahu dari kecil ya kok ya udah lu tuh anak adopsi gitu. Jadi tahu diri Kalau ya. saya ngasih tahu. Masa lu udah kalimat ya jadi tahu diri gitu. Hah? Ya kan kali aja. Enggak emang rata-rata yang diadopsi ini udah umur berapa kok? Apakah dari bayi kadang-kadang autotek atau Enggak, di atas 6 bulan. oh di atas 6 bulan. Ada yang nggak Paling yang lama, bertahun-tahun iya, paling kok lama berapa? di rumah Ruth? Rumah Ruth. Paling apa ya? Maksudnya kan Usianya misalkan yang dia, paling tua oke maksudnya. perempuan ini decide untuk tinggalin anaknya dari adopsi, dianya cabut. Anaknya nih tapi belum ada yang adopsi. Itu paling lama berapa lama tuh anak itu umur berapa? Ada sekarang 10. Hah, 10 tahun? Belum ada yang adopsi, nggak bisa. Oh. Karena budaya di Indonesia kan adopsi rata-rata pengen menyembunyikan status dia di Adopsi, adopsi. betul. Oh, kalau udah gede begitu jadi ketahuan ya. Cowok cewek kok. Cewek. Jadi Coach Charles yang ngurusin Rawat, dia. Iya. Hmm. Cuma masalahnya budaya ya. Iya Ini kalau udah ngomong podcast Kristen kan? Iya Iya, Kristen iya, ini. iya, iya. Aman. Iya. Aman ya? Aman dong. Nanti kita pindah ke sini. Ini nih yang statement dari Ya, pendetanya. tolong ya, Kalau dia sih katanya kemarin pro ya. Iya. Israel lagi. Israel. Pro Israel. Ada aja. Oke. Roma 8 ayat 15 dalam bahasa Inggris dibilang kamu tidak menerima roh ketakutan yang membawa kamu ke perbudakan. Tetapi kamu menerima bahasa Inggrisnya spirit of adoption. Iya. Berarti keselamatan ada project adopsi. Kita semua anak adopsi loh. Iya benar. Yohanes 1 ayat 12. Kapan kamu menerima kuasa sebagai anak? Waktu diadopsi. Oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih kamu, Aku yang memilih kamu. Kapan itu terjadi? Adopsi. Jadi Tuhan memilih kita untuk diadopsikan. Jadi adopsi harusnya bukan jalan terakhir, bukan karena no way out, tapi karena kita punya hati yang sama dengan Tuhan. Wow. Gimana dengan yang gak punya niat untuk adopsi? Gak apa-apa juga kan tiap orang masing-masing ya dia dapat dari Tuhan seperti apa toh. Tapi walaupun memilih adopsi itu bukan second class. Ya, jadi kalau saya bilang gak apa-apa mereka tahu. Anak saya tahu kok dia anak adopsi. Dia bahkan kalau lagi tugas di sekolah dia jelasin saya anak adopsi, saya punya ini. Oh, Anaknya Coach Charles tuh. Umur berapa kok berarti? 14 sekarang. Mungkin gara-gara sinetron Indo tuh loh kok. Iya, Yang kalau adopsi iya, apa. iya. Maksudnya Apa anak saya adopsi? Terus dia depresi. Iya. Soalnya ribut warisan biasanya. Iya. Udah punya Iya. hak, punya hak ini, hak itu gitu loh. Aduh. Musa anak adopsi. Iya juga lagi. Oh, Andre Samuel juga katanya. tidak dengan orang tuanya. Samuel Esther juga ya, gak tidak dengan ada orang tuanya. Semuanya ya orang besar. Aldo juga tinggal di Sunter. Itu tapi cocok adopsi sih kalau lu. Guanya. Lo mau pilih juga kan belum punya anak. Cocok Guanya lo adopsi. Biar gak jelek kayak gue anak gue Iya. ya, gitu ya Mulai maksudnya. Enggak lu yang pindah ke rumah Ruth, anak yang tadi masuk ke rumah lu. Bantu-bantu jadinya ya. Biar diadopsi lo sama Polda. Tapi 10 tahun itu ya jadi kepikiran anak itu 10 tahun
Itu tuh udah dipikirin belum kok? Dia ke depannya mau gimana berarti? Manggil Apakah Coach ntar- Charles iya, papa dong, Ntar manggil Coach Coach Charles Charles. yang ngurus kah? Apa Ya jadi saya yang ngurus. jadi hitungannya dipanggilnya papa? Enggak juga. Iya. Oh. Papa Charles. Walaupun bentuknya panti. Saya bapaknya. Wow. Sisa dia sendiri kok yang udah gede dan belum di 13 adopsi. anak. Ada 13 anak lagi Yang di Bandung 9 yang di Bali. dengan sekitaran umur segitu. Enggak. Paling Lebih kecil. paling Variasi tua ya, dia Paling nih. variasi. kecil umur 2. Paling kecil umur 2. Oh berarti udah ada yang 5, ada yang 6 nih kan. Sadar dia udah. Karena budaya di Indonesia kadang ya itu mau menyembunyikan. Kenapa sih harus disembunyiin? Kalau tahu bahwa adopsi adalah salah satu proyek yang sama dengan hati Tuhan. Iya. Biasa aja lah. Malah kita harusnya bangga kalau seandainya Tuhan taruhkan hati untuk mau adopsi. Wow. Harusnya begitu dong. Hmm. Lo kan akhirnya mengerjakan hal yang persis sama dengan proyeknya Allah Bapa melalui Yesus untuk mengadopsi kita. Berarti adopsi bukan Aib. aib. Iya. Apa yang harus disembunyiin sih? Tapi Coach Charles punya anak sendiri gak? Atau Tidak. Berarti adopsi semua? 2. Adopsi semua? Lu kalau gua adopsi pasti lu cekin anak gua. Iya anak adopsi gitu pasti kan Pasti. lu. Oh kan? Dia gitu. Ya enggak lah. Dia jahat. Ini loh sudah order. Kalau bencana nanti binatang yang lain. Dia mau gitu pokoknya. Ada, udah pasti Renata gue aja. Ada jiwa-jiwa iblis. Ada juga. Pas lagi Imlek. Ki Aldo, Ki Onggi, anak adopsi lu gitu kan lu pasti kan. Anaknya Om Manu tuh adopsi tuh. Najong. Aduh, Ampun, aduh. banget. Oh ya, Coach Charles, itu kan kita pengen tahu dong sebenarnya kisah-kisah unik ya di rumah Ruth ya kan pasti banyak banget kisah-kisah menariknya sebenarnya. Aduh, ini bagus banget. Kita dengar salah satunya ada pelakunya adalah pendeta kita ya. Hah? Oh bukan, itu pelakunya ada pendeta. Pendeta. Pendeta kok. Pendeta. Ini dulu, Memperkosa. ini sebentar Pak. Ini dulu di Alkitab ya ada orang ledekin Elisa botak. Pulang dimakan beruang loh, tau gak? Dimakan beruang. Dimakan beruang, iya. Jadi kalau meledek hamba Disunter Tuhan. sih gak ada beruang. Enggak, coba lihat sebelahnya. Ya. Asik juga nih beloknya nih. Gua udah Asik. mirip beruang belum? Ini kada lo bulet kok. Oke, bisa dipotong, Tapi lanjut. pendeta loh. Pendeta. Iya. Gembala mana dia kok? Pasti gembala nih kuasanya besar biasanya. Iya. Ya itu agak sulit Oh, diomongkan. Iyalah. Ya karena sejujurnya yang ada di saya itu ya kan kita megang kode etik lah. Masih berkhotbah hari ini kok. Ada. Pendetanya. Oh my god. Masih. Ada. Kita buka, kita bongkar apa? Cari. Kita wish hunt dia ya. Gitu. Ya mungkin lagi. Kayak daerah Manado deh. Daerah Manado. Oh, tapi dia tidak mengembalakan. Gembala pasti itu. Yang bisa, Tipe yang bisa pengkhotbah. Terlalu cepat lu tarik kesimpulan. Enggak, tapi Ada anak Enggak, sekolah bukan. teologi. Mahasiswa sekolah teologi di saya juga mungkin gak satu itu. Yang hamil. Nah ini pendeta ini memperkosa siapa kok itu? Murid. Muridnya. Atau- Murid lagi sekolah atau nih dia. jemaat ya. Ya ada aja lah. Mau yang dijual sama bapaknya, yang mau dijual temennya, yang bapaknya mau jual anak di dalam anaknya itu. Oh. Ada. Coba Coach Charles ceritakan salah satu cerita skenario terunik yang pernah terjadi. Yang mana yang lebih unik? Karena banyak lagi dong. Iya. Yang paling mengena tuh bagi Coach Charles tuh. Apa ya? Mungkin bukan yang itu ya. Saya lebih seneng yang ini, yang satu ya. Ini ibunya latar belakang non Kristen lah ya. Nah, waktu dia hamil, dia jual bahkan motornya hanya untuk beli obat aborsi. Nah, singkat cerita ketika melahirkan otaknya setengahnya di luar. Tangannya cacat, kakinya cacat. Nah, kadang kita berpikir, nggak punya masa depan ya. Nggak punya ini ya. Dokter juga bilang, ini kalau di luar negeri yang kayak gini udah digugurkan. Gitu. Karena pas di kandungan tuh udah kelihatan berarti kok ya, udah abnormal gitu ya. Apa pas lahir baru kelihatan? dicurigai, Baru nggak dicurigai. normal. Oke. Ya tapi kan kalau yang ini yang nggak normal di luar mah kebanyakan langsung di ini. Nah, singkat cerita waktu lahir, dokter cuma bilang, wah ini kayaknya nggak akan tahan sebulan. Nggak meninggal tuh.
Janinnya. Ya si bayinya. Maksudnya begitu lahir bayi dalam kondisi begitu ini paling tahan sebulan. Oh kan. udah lahir, oke. tahun lahir. Nah ternyata nggak meninggal. Singkat cerita dia bertahan sampai 5 bulan. Meninggalnya karena COVID. Karena Delta hari itu. Saya ingat hari pertama begitu nyampe yayasan saya langsung gendong. Saya bilang welcome home. Wow. Sambil dia kejang-kejang lagi dikirim lagi ke rumah sakit gitu ya. Orang pasti berkata apa? Tapi gara-gara dia, rumah sakit pemerintah hari itu membentuk tim dokter, bahkan konsultasi dengan dokter luar, dari satpam sampai ke pediatrik paling dalam, itu semua membentuk gimana caranya untuk masukin otak ininya, benerin kakinya, dioperasi karena kakinya juga belok begitu, nggak lengkap dan sebagainya. Saya masih ingat ibu dan neneknya itu berlutut depan saya nangis. Nyesel kan? Kalau gugurin mati, kalau nggak mati, cacat. Yang nyusahin elu. Itu ngomong begitu Coach Charles ke orangnya? Iya. Ya itu mas saya nggak usah ngomong, dia udah ngerti sendiri. Berlutut di depan saya, nangis. Karena Coach Charles yang ngurusin semua tuh berarti itu. Urusin, cuman kan gini, akhirnya dibantu lah sama staff karena waktu itu COVID kan. Saya kan cangkok ginjal, ngeri itu kena COVID mah. Lemah kan imunnya. Nah jadi staff yang nungguin, bolak-balik rumah sakit, dioperasi ternyata ada kista di sini, ada apa, wah. Singkat cerita akhirnya meninggal kan. Tapi gara-gara itu dari ujung satpam sampai ke dalam semuanya tahu Yayasan Ruth. Biasanya orang mau ke sana ngantri loh. Nah sekarang kalau kita bawa anak-anak lain butuh pertolongan atau yang melahirkan, oh yayasan silakan. Gara-gara satu anak tanpa bicara, dia dikubur bahkan karena COVID jadi dikubur ya. Jadi dibiayai pemerintah jadi tidak menyusahkan saya. Tapi menolong semua generasi yang berikutnya untuk mendapatkan pertolongan jauh lebih cepat. Wow. Panggilan hidup dia justru menolong bayi-bayi yang lain. Wow. Deep ya. Wow, deep. Makanya jangan. Lah, maksudnya jangan. Lu pro aborsi sih. Mana ada lu kemarin lu, dari mulut lu. Kalau gua sih kok yang penting gua bunuh dulu lakinya. Itu kalimat lu. Objektif pertama gua bunuh yang perkosa itu pasti. Jangan membunuh, Gak ini kidding Pak, itu kidding. dosa. Kidding. Apa kalau nggak bunuh apa, Pak? Potong. Saya kira ini ternyata sama. Kalau bunuh terlalu cepet kok ya. Potong. Ngerti ya kode ini ya. Potong ya? Oh gitu kodenya ya? Kasih Ya udah yang lebih halus untuk Pak Pendeta. Sunat. Tapi banyak. Tapi Ya, banyak. sunatnya 15 kali. Jadi ya. Ini dari tadi kan ini dari segi orang yang mendirikan rumah Ruth. Ini dari Pak Pendeta nih tadi nih. Nampaknya ada yang ingin Anda bicarakan nih, banyak nih nampaknya nih ya. Iya maksud. Nampaknya gimana? Coba Ko Andre dengan skenario yang sama kayak diskusi kita sebelumnya kemarin. Iya. Ada jemaat yang Kalau Koko hamilin jemaat itu Gimana? Coba diulang jelas harus kalimatnya. kita sama-sama sembunyiin. Coba gimana? Ini ulang tahun pernikahan saya Oh, iya. hari ini ya. Oh, iya. Bisa nggak itu minggir dulu Minggir gitu, dulu ya? bercanda Oke, gitu ya. ya. Oke, saya kira ceweknya minggirin dulu. Korbannya. Sabar. ya kalau misalkan Sabar. nih Orang Anda sabar pasti kesel. bener sih. Anda nih ya sebagai pendeta, gembala bahkan di Ada sebuah jemaat gereja, tuh, ada Bo. jemaat datang, cukup kayak Rodi kemarin kan. Iya. Menghamili pacarnya. Rodi ya ceritanya nih ya. Oke. Dia emang ini buat konteks ya buat Coach Charles ya. Jadi dia punya teman yang mau bimbingan pranikah di sini, tapi dia bohongin Ko Andre, bilangnya temennya udah hamil duluan. Dia tapi nggak tahu kalau itu bohong. Jadi sekali dia ngobrol sama orang ini, dia canggung kayak, waduh. Udah, Ya, ntar aja ya. Ya kita ceritain ntar aja ya. Ini ada dibohongin. Nah, maksudnya kalau lagi banyak rame-rame ngomong, mau ngomong ke arah situ, nanti Iya, deh ya, nanti aja. Padahal kan Privacy, kami. Privasi kan, etika gembala guys, ya kan harus ngomong. Iya. Ternyata bener-bener ini orang ini. Nah itu udah gimana caranya? Kemarin kejadian itu ketika Iya. Ko Andre tahu nih ada Misal jemaat ya. Misalkan iyalah, anggaplah iya.
Kok Andre sikapnya gimana kalau kayak gitu? Tadinya ya sebelum kita ngerti sejauh ini gitu ya pastinya saya juga memikirkan dong gimana mungkin masa depan si ibunya, siap gak gedeinnya dan sebagainya. Tapi semenjak kenal rumah Ruth kan secara obrolan begini kayak terbuka gitu. Sejujurnya kalau Oper ngomong aja gitu. ya harus dibicarakan dengan orang yang pernah menanganinya dong lebih baik gitu. Biar nggak mau pusing udah si oper aja udah. Loh enggak dong, bukan masalah oper. Ini kan udah memang lebih proper penanganannya. Karena secara tadi kan denger sendiri lengkap ya. Ada psikiaternya, ada langkah demi langkahnya, step by stepnya. Awalnya saya punya sudut pandang kalau memang begitu, saya sih pro life Pak, maksudnya orangnya. Pro life dalam artian bukan pro choice gitu. Pro life dalam artian kalau itu udah ada kehidupan di dalamnya, saran saya sih. Kalau memang sanggup dan memang oke, ya dilahirkan gitu. Sebelum pengertian kita kan hari ini jujur, saya dengerin Pak Charles lebih dalam lagi nih Pak. Saya nangkap sudut pandangnya Rumah Ruth tuh kayak begini ternyata gitu. Oh ini lebih dalam lagi, tapi sejauh yang tadi dia tanya kalau datang pada saya sih masih tetap pro life dan usahakan ya kalau bisa anaknya lahir. Karena bisa jadi kita datang dari keluarga yang gak utuh tapi bukan berarti anak itu punya kehidupan kan hancur berantakan juga gara-gara itu gitu. Kecuali dan juga pasti konseling dalam artian orang tua lu sendiri gimana tahu gak? Tanya itu dulu. Nerima gak? Gitu. Kalau anak ini lahir apa gimana gitu. Baru kita sikapin deh langkah berikutnya gimana. Gitu. Tapi kalau nggak ada Rumah Ruth, udah kok lu ya udah dah. Enggak, kalau gue pro life tadi Dok. Kalau memang sebisa Ya bisa tapi mungkin. udah cerita semua kondisinya kok. Misalnya Dan kondisinya ya belum tahu nih Rumah Ruth nih. Sanggup. Gini, sebagai gembala yang bijak ya tentunya ya. Sedap. Asik. Ini lagi hati-hati nih dia milih kata-kata ini. Enggak maksudnya karena kita ngerti ya konsep orang hamil di luar nikah itu kan layernya banyak loh. Layernya pasti banyak lah. Ada masalahnya nggak cuma sekedar ini mau dipelihara apa enggak nih, bukan kayak gitu doang kan. Layernya banyak, kita masih lihat dulu lebih dalam. Dan saya pribadi sih kalau dalam case-case yang saya nggak bisa dapat discern yang tepat, saya mesti cari tuh Dok biasanya. Oke, saya udah dengar ceritanya, izinkan saya juga punya waktu. Saya perlu bicara dengan orang-orang yang mungkin pernah ngalamin case-case kayak begini. Ada beberapa case yang di gereja ini pun saya nggak langsung cepet-cepet, saya banyak tanya dengan gembala yang mungkin lebih senior dari saya juga sih Dok. Seriusan nggak bercanda untuk nanya kalau ada case begini pernah denger gak gitu. Lalu sikapnya gimana? Saya dapat masukan dari mereka. Oh ada gini, oh ada gini. Kenalan dengan Rumah Ruth pun dapat masukan dari teman-teman yang lain juga pada waktu itu. Gitu. Mesti kenalan nih sama Rumah Ruth dari Christopher kalau gak salah ya. Tapi Heru untuk ngobrol bro kesini gini. Oh jadi baru ngerti gitu man. Gak semudah itu kita sasat keputusan penggembalaan konteksnya pastoral gak segumpang itu sih man. Tapi aborsi boleh dilakukan berarti kalau menurut lu. Dalam certain circumstances mungkin. Certain situation. Kan kalau gue pro life Dok. Jadi tidak boleh apapun kondisinya. Kalau kita ngomongin firman Tuhan adalah kayak contoh pada waktu gini loh. Firman Tuhan tuh pasti menghargai yang namanya kehidupan gitu. Membunuh kehidupan kan kayaknya gimana ya Pak ya. Kalau saya nggak mana ke sana. Jadi bayi tadi Pak Acara sudah jelasin cukup bagus sih. Namanya bayi udah bentuknya sigot aja. You think that's human or not gitu dulu dong. Itu standpointnya kan di situ. Nah, ingat gak cerita pada waktu kenapa Alkitab punya stand begitu masih bentuk janin pun itu kita bisa bilang kehidupan pada waktu misalnya bayi Yesus tuh ketemu bayi Yesus Maria ketemu dengan sepupunya siapa ya namanya Elizabeth. Kata di situ kan ditulis maka melonjak lah katanya bayi yang ada di dalam kandungannya. Berarti Alkitab kan perhitungan itu sebagai kehidupan dong. Nah berarti kalau saya pro life ya berarti itu udah dihitung sebagai kehidupan. Kalau Andre seorang yang pro life, gimana melihat orang-orang yang pro choice sebagai pendeta nih? Kristen juga loh mereka. Tetap Tetap nyanyi dia hari Minggu. Aldo Kangen. tetap kasih perpuluhan loh dia. Iya. Aldo nih misalnya pro choice. Gimana kalau Andre melihat seorang Aldo? Saya jambak dulu sih sedikit ya. Oh iya. Jadi cuma segini doang ya. Iya dikit jambak, ajak ngomong. Nah, justru konten-konten kayak gini kan mengedukasi ya. Ternyata ada. Ada apa? Solusinya. Oh. Kalau tadi kan istilahnya walaupun memang gini. Tapi permasalahannya Rumah Ruth tidak bisa menampung semua orang kok. Ngerti gitu. Kehamilan di luar nikah itu kan juga misalkan permasalahan yang serius. Tapi apakah menghilangkan nyawa solusi yang ideal? Itu pertanyaan saya yang selalu saya tanya terus sih. Kan gak juga dong. Gitu sih. Jadi mungkin bukan ideal tapi mungkin yang tercepat. Ya tercepat sudah pasti. Tercepat, solusi cepat. Tapi lagi-lagi tadi kan kita ngobrol di sini jujur saya juga dapat banyak insight sih dari pacaran. Saya juga dapat insight dari banyak. pacaran sih. Iya begitu. Jadi ya. Perspektifnya ini baru lah. Sebenarnya harus lihat dari beberapa layer Bener kan? tadi. Kayak misalnya secara research. Kalau research kan berarti kan ada penelitiannya. Apakah aborsi menyembuhkan trauma perkosaan? Jawabannya nggak pernah ada. Itu satu. Berarti ya bukan itu obatnya, kenapa dipaksain? Betul ada sebagian orang yang akhirnya ketika dia aborsi
Kayak udah selesai. Lega, Tapi lega. ada nggak yang berikutnya? Pertanyaan. Nah, beberapa penelitian mengatakan ada yang punya efek. Ada yang setelah itu dia menyesal. Nah, sekarang saya ambil satu kondisi yang bisa juga terjadi. Let's say lah, dia hamil luar nikah, dia aborsi. Setelah nikah, dia pengen punya anak. Jadi Gak bisa. Mau apa? Bisa tuh. Bisa tuh. Gak bisa juga kan. Jadi istilahnya obatnya harus pas. Kalau memang psikologi, obatnya Psikologi ya. psikologis dong sifatnya. Yang tadi obat flu ya pakai. Flu ya obatnya flu, jangan dikasih obat kanker. Emang ada Kira-kira. obatnya? Ada obat kanker? Ada obatnya kanker? Obat kemo. Ada Ada kemo ya? Oh Iya. iya. Lucu juga kalau lagi Nah, flu itu. juga kemo tiba-tiba ya. Lalu kalau saya pribadi di Root punya prinsip kalau bisa nggak terjebak perang antara pro life pro choice, itu pakai slogan love them both. Karena kadang pro choice dianggap terus sayang yang jahat. wanita, Iya. nggak sayang sama anak. Iya. Pro life sayang anak, nggak Iya, peduli iya, sama yang dikotong. wanita. Oh. Saya bilang dua-duanya harus disayang. Berarti Ko Andre salah tadi tuh ya. Nggak Andre apa-apa. tadi mau Nggak jambak, juga. mau jambak tadi katanya. Nggak apa-apa. Masa Karena Ko jambak? Andre gak sayang sama ibu. Tak dulu. Oh, iya. Saya jambak, saya kalau memang gitu seperti itu saya bilang dulu pacaran diajarin apa sih gitu. Oh. Lebih baik cegah di pacarannya kalau gua Oh, supaya nggak Setuju. supaya nggak salah milih gitu loh. Makanya kan Masnya nih bukan saya. Masnya bukan saya. SB nih ke orang. Tapi kalau misalkan love them both tuh maksudnya gimana? Berarti kita harus menghargai pendapat si pro choice dan pro life. Bukan, mengasihi kedua-duanya. pribadinya man. Dengan cara apa? Dampingilah si wanita dan pastikan masa depan si anak baik. Oh. Dua-duanya bisa ditolong. Nice. Nah, orang yang keluar dari Root, ibu-ibu yang tadi bilang hancur. Hancur itu definisinya apa? Iya benar. Definisinya apa ya hancur ya? Nah, kenyataannya yang dari Root, yang akhirnya pola pikirnya berubah. Makanya di dalamnya ada tentang kelas, apa supaya cara berpikirnya berubah. Ketika pola pikir berubah menentukan banyak hal. Hari ini ada yang udah jadi dokter. Ada yang kerja bahkan jadi pembicara di PBB. Ada yang akhirnya menikah, nggak satu lagi. Banyak. Tapi disurvey gak kok presentasenya berapa banyak perempuan Mungkin saya tidak yang bikin. sukses? Karena Itu akan memperkuat premis di masa depan kayaknya harus dibikin deh kok. Apa lebih banyak yang gak suksesnya? Jadi takut bikin. Jadi enggak. lebih banyak kembali ke keluarga soalnya. Oh. Jadi kalau yang sampai akhirnya gagal sih kayak nggak banyak ya. Yang keluar hamil lagi, hidup ngaco. Itu pilihan. Iya sih ya maksudnya. Ada emang. Ada. Ya, who knows Itu lah. pilihan mereka. Tapi di saya cuma boleh masuk satu kali. Tapi maksudnya Pak Charles mungkin gue juga nangkap ya. Effortnya kita at the end pilihan ya di tangan. Betul. Orang itu sendiri man. Kita berharap kan mendidik dengan nilai-nilai Tapi setidaknya kan kebenaran, satu iya. anaknya selamat tuh. Yes juga sih. Iya juga Ini sih. juga kurang ajar ini. Iya, Olin ini. ngapain? Suruh bikin Bisa reuni. bikin katanya reuni. buat follow up. Bikin reuni Kamu pikir anak-anaknya. ini kami bangga. Apa tidak canggung mereka? Ambil beberapa bos. Iya. Gitu. Lu kenapa? Gara-gara apa lu? Ya kali lu gitu. Tapi Coach Charles kalau misalnya kita Aduh. ngomongin yang misalnya mohon maaf cacat deh misalnya. Ini juga jadi pertanyaan ya karena Pasti beberapa lah yang kalau misalnya ada bayi-bayi cacat kalau di luar negeri tuh udah ada pilihan untuk aborsi dan segala macam. Pertimbangannya mungkin adalah kalau anak ini lahir keluarganya juga nggak terlalu oke-oke banget secara financial. Terus mungkin secara mental belum kuat juga bapaknya, ibunya, terus anaknya juga nanti masa depannya kesian. Apalagi di dunia yang penuh AI ini. Orang mediocre mah udah pasti goodbye dia 10 tahun lagi. Iya. Nah, gimana pandangan Coach Charles terkait Isu itu. isu itu? Menurut kalian kalau anak yang Down syndrome sama autis gimana? Jujur, kalau saya dihadapkan Down syndrome sih berat sih kok. Jujur sih. saya juga sih berat. Autism juga, saya tuh tiap kali lihat konten-konten Instagram kok Charles yang autism sama yang Down syndrome ya. Terus orang tuanya ngurusin pas ada tantrumnya kan juga ada videonya dan segala macam. Saya sih berasa bahwa ini sih orang-orang hebat sekali. Hebat banget sih. Saya mungkin tidak sanggup mungkin kok Andre pun juga mungkin tidak sanggup. Jadi ini orang super power menurut saya. Tapi kan kalau orang akan ada perlindungan di balik kayak oh ini adalah orang tua terpilih. Tapi bagi orang tuanya kadang-kadang enggak saya nggak mau terpilih gitu. Mungkin saya kembalikan karena ini podcast Kristen ya. Saya kembalikan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan
bahwa pencobaan-pencobaan ini pencobaan melebihi biasa, kekuatan. tidak akan melebihi kekuatan manusia, itu satu. Ketika kita percaya itu, artinya kalau kita dikasih sebuah situasi, artinya Tuhan tahu kita sanggup. Amin. Dan saya mempercayai Tuhan yang mempercayai saya. Saya garis bawah itu. Saya mungkin gak percaya diri saya, tapi saya percaya Tuhan yang mempercayai saya. Berarti saya bisa. Problemnya adalah saya perlu menemukan how. Ya. Bener kan? Oke. Satu hari kita menolong ya, jadi waktu itu karena saya tinggal di yayasan waktu itu. Rumah saya diizinkan dipakai oleh satu pasangan yang anaknya autis. Tapi ternyata pasangan ini tuh, maaf nih ya, males lah ngurusinnya. Pokoknya ternyata saya mendapati waktu itu sidak, itu dikurung di garasi saya anaknya itu. Cuman ini pokoknya pispuk makan semua di situ. Marah saya tarik. Tanpa pengertian apapun, 2,5 hari saya sama istri yang ngurus. Umur 12 anaknya makan sendiri gak bisa, pispuk gak bisa, mandi semua gak bisa. Jadi harus dibantu tuh berdua. Repot sekali. Dan saya ingat waktu itu istri saya ngomong begini. Ditarik tuh anak itu ke kamar, dia cuma, Tuhan ngapain sih ciptain yang begini. Dan somehow istri saya cuma merasa Tuhan bilang, untuk melatih kamu belajar mengasihi. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu sangat mudah. Iya. Tidak butuh effort, tidak butuh berdoa bahkan. Saya mengasihi sosok yang gak mungkin balas kamu. Ya, orang Alkitab mengatakan apa? Berdoa bagi musuh. How? Kalau berdoa untuk seorang anak yang seperti ini aja kita gak tahu. Sejak itu pola pikirnya berubah. Hari ini istri saya kepala sekolah anak berkebutuhan khusus. Wow. Kami punya komunitas yang terhubung dengan kami ini Down syndrome semua. 24 orang lah ya. Lucu-lucu kata saya. Kalau mau ditos, Tapi nanti emang peluk. Kalau Down syndrome begitu ya, Down autis syndrome, tuh yang kadang-kadang bisa agresif. Iya. Nih, cakar lah, belum yang sipi, belum apa. Tapi ya menurut saya itu baru satu sisi. Sisi lain adalah gini, firman Tuhan di Mazmur dikatakan dia yang menenun kita di dalam kandungan ibu kan. Berarti everybody is perfect. Kita yang melihat mereka tidak perfect. Wow. Iya kan? Pertanyaannya kalau gitu berarti Tuhan menciptakan mereka, it must be a purpose. Pasti ada tujuannya. Problemnya adalah kita menemukan itu atau enggak, dan orang tua menemukan itu atau enggak. Yang paling terkenal hari ini kita bisa lihat ya, Nick Vujicic. Iya. Gampang. Wow, luar biasa, kita tepuk tangan. Coba lihat perjuangannya. Coba jadi papa mamanya. Pasti sama-sama mengatakan, otak dia mah jalan. Coba yang lain. Tapi ya saya menemukan beberapa kali yang tadi contoh ya cacat, tanpa ngomong apa-apa. Tapi menolong begitu banyak nyawa loh. Nyawa yang berikutnya para bayi itu cepat sekali dapat pertolongan. Cobain. Antri di rumah sakit pemerintah, antri itu. Antrinya panjang. Ini mah shoot langsung ke dalam kita. Contoh aja. Jadi saya lihat justru melatih sesuatu. Justru membentuk sesuatu. Saya punya adik kelas juga gitu, dia punya anak sama autis. Tapi itu melatih ketekunan dia, penerimaan dia. Sampai satu hari tiba-tiba dibangunin pagi gak bangun lagi. Bukan kesalahan siapa-siapa dong. Tapi hari itu dia punya hati. Nah hari ini kami sama-sama bikin ibadah anak berkebutuhan khusus di Bandung itu. Dia salah satu pekerjaannya. Begitu. Heboh pas itu ya ibadahnya. Rame. Iya lucu lah. Kayak sekolah minggu seneng kereta-keretaan gitu ya lucu lah. Tapi kalau lihat mereka bisa angkat tangan dan nyembah. Bahkan ada yang dibaptis. Nangis. Ko Andre, itu kan tadi premis dari Ko Charles. Saya coba mewakili orang-orang agnostik ya. Iya. Kita kayak udah sering menguji nih by the way.
Saya cuma Tesis mewakili orang-orang agnostik Aduh. ini kok yang beranggapan bahwa Tuhan tuh berarti begitu sadistik kalau akhirnya menggunakan Oke. human being untuk memberikan Anda kesabaran, ketekunan. Itu anggapannya suruh kita skill up tapi pakai korban itu. Tapi Iya kan, karena anak itu tentu tidak nyaman pasti kan, rasanya cacat gitu atau nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu kan, atau kayak gimana lah intinya. Dan bagi sebagian orang itu jadi Tuhan yang sadistik sekali untuk menciptakan form yang seperti itu, Understand. untuk menyempurnakan kamu nih, karena Tuhan percaya bahwa ini orang punya tujuan untuk buat kamu menjadi orang yang sabar. Nggak bisa cara lain apa gitu, misalnya puasa gitu. ya ampun. Iya nggak? Karena puasa. Tapi kan saya cuma mewakili tadi. Iya, tapi kalau perspektifnya itu kan nggak nyaman itu kan menurut kita orang yang mungkin berkelakuan normal misalnya, atau misalnya kita masih komplit. Maksudnya kalau misalkan Komplit apa maksudnya? maksudnya tidak ada yang kurang gitu Iya, kita. oke. Lu kenapa harus dipertebal sih? Ya aneh komplit apa? Membership. Nanti Tapi disensor. kalau misalkan dari dia kan ya mungkin bisa jadi normal. Kan kita kalau misalnya kayak gitu Gak mungkin lah, nu orang gak punya tangan, gak punya kaki. lu gak punya handphone. Lu lihat orang Oke. punya handphone jadinya lu merasa baru lu tuh kurang. Iya karena dunia ini dibuat untuk kita yang punya Iya. tangan dua dan kaki dua. Nah itu maksud dia gua. makanya gimana. Ya Coba jadi gak nyaman dong. Konde jawab Kan deh, dunianya Konde. tidak didesain untuk mereka. Jadi gua tarik sedikit lebih dalam ya. Ini pertanyaannya menarik Pak. Di Kejadian, inget gak cerita Adam dan Hawa ditawarin buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, baik dan jahat itu. Tawarannya itu bukan, ini buah enak banget ya, makan deh. Dosanya bukan karena makan buah loh Dok. Karena iblis menawarkan tuh, setelah saya dalemin nih ya. Iblis nawarin, kalau kamu makan buah ini, kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Tahu mana yang baik dan tahu mana yang buruk gitu. Jadi kita sebagai manusia kayak Tuhan lo di tahta minggir. Sekarang gue yang nentuin mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah dosa pertamanya manusia, original sin bilangnya. Dosa untuk ngambil otoritas untuk tentuin mana yang baik, mana yang buruk. Di tengah-tengah, lucunya di tengah-tengah Taman Eden yang katanya Tuhan udah ciptakan. Semuanya baik tuh kalau kita baca di Alkitab tuh. It's all good. Sampai ciptakan manusia di kesimpulannya sungguh semuanya amat baik gitu. Jadi berketalian dengan lo itu tadi, karena itu godaan iblis dan jadinya manusia makan buah itu. Manusia lah yang memutuskan yang ini baik, yang ini buruk. Jadi premis lo tadi ya karena lagi-lagi lo memandang hal itu buruk. Yang bisa nentuin baik atau buruk, kita gak punya hak tuh. Dari tadi kita ngobrol dengan Pak Charles sudah kasih begitu banyak insight yang dari sisi sebaliknya kan. Yang kalau dilihat bagaimana kita bisa mungkin menilai orang misalkan yang autism itu buruk gitu Pak. Katanya Pak Charles ngomong saya juga tersentak gitu. Tak. Iya ya. Selama ini Konde kira Bukan, langsung. dalam arti Kontra selama ini merasa bahwa orang autism itu buruk. Bukan berarti ya? begitu. Bukan begitu. ini saya jelaskan. Kita ngerti iya. kebenaran. Iya, Cuman iya. dengan obrolan ini lebih dalam lagi. Oh. Nyentaknya gitu. Kebenaran itu lebih dalam lagi. Iya kita suka framing gitu istilahnya kan melihat dengan gitu. Pertama yang minim-minim kalau gak buruk kan kita bilang aduh kasihan ya Pak gitu. Kasihan banget ya dan sebagainya. Ya itu manusiawi sih man. Tapi maksud gue dalam artinya setelah kita diskusi ini dan memperdalam ini lagi-lagi dong kita gak bisa punya hak dan bilang Tuhan kok sadistik sih. Itu menurut kita yang menilai itu adalah buruk. Statistik, ya. Buruk gitu. Kalau Tuhan memang yang kita paham Tuhan itu baik, dia lahir begitu pun mungkin Tuhan punya rencana di dalam kehidupan dia. Kita juga gak bisa nilai lagi ya, berhak juga. Ini baik atau buruk sih. Gitu sih. Jadi gue menjawabnya begitu doh. Tapi ya udah, it is what it is. Kita selalu hidup di dunia yang polar ya. Istilahnya punya pola pikir yang bisa bersuara bebas lagi di sosial media. Iya, ini itu. Jadi sounds right dan apa gitu dan sebagainya ya. Tapi it is what it is sih. Sebelum penciptaan kayaknya nggak ada baik dan benar. Baik dan jahat. Sebenarnya cuma yang benar aja. Iya. Setelah manusia makan itulah maka ada pengkotakan antara baik dan benar. Apa baik dan jahat. Kenapa kita berpikir agnostik seperti itu? Ya karena itu menurut saya. Karena kita pakai pikiran kita. Coba kalau pikirannya saya ganti. Yang ngajarin ini anak autis nih ke saya. Wah, Dia ngajarin begini. Itu karena kalian selalu berpikir kalian di sorga, saya di neraka. Wih. Kalau kamu ketemu kalian orang Singapura dan saya orang Indonesia, kamu mikirnya gimana? Cuma beda dunia. Maka kamu akan berusaha ngerti bahasa saya berusaha ngerti bahasa kamu. Dan it can work together.
berarti mungkin maksud lo adalah perspektif pemerintah kita mungkin yang tidak memandang orang-orang berkebutuhan ini untuk lebih diperhatikan. Karena menurut gue dunianya tidak didesain untuk dunia orang-orang. kita, di Indonesia tepatnya, fasum kita kan tidak didesain untuk orang-orang yang berkebutuhan itu kan. Iya, Kalau di luar-luar iya. kan ya udah banyak lah fasilitas. Tapi hampir sulit kan maksud gue. Coba lu ke Iya. beberapa station di Jepang kan juga gak ada liftnya. Ada. Nggak Beberapa semua, station ya gua benar. bilang. Di Eropa juga sama, banyak yang gak ada stasiun nih. Iya, Iya, dengan iya, liftnya. iya, Jadi iya, maksud iya. gue bukan masalah lu memandang ini oke apa tidak, tapi Ekosistem mereka itu dunianya. akan sulit Ekosistem. hidupnya. Iya. Kalau Ekosistem misalnya dunianya. lu tetap kasih dia hidup gitu. Karena minoritas. Iya. Tapi itu kan adalah pembahasan biar mereka yang Bahas. Iya, biar pertanyaan itu jawab masing-masing aja gitu ya. Kalau saya kan percaya rencana Tuhan nih. Iya, sedap. kayak- Amin, amin, amin. Asik. Beda tadi kayaknya. Beda ya. Gua cuma mewakili. Bukan, Nah, bukan. gua Tadi dia sebagai bilang dia orang playing jahat. devil advocate dia. Oh gitu. Playing devil Oh, advocate iya, iya. dia. Enggak, Tapi maksudnya gue suka banget perspektif Beda tadi sebelum tapping maksudnya beda tadi beda sebelum enggak. Gue datang cuma makan biji salak nih. Gak ngomong apa-apa gue. Kita geser nih ya sampai Iya. sembari closing lah ya. Oke. Ini setelah bahas tadi si anak, aborsi dan segala macamnya, kita bahas geser ke perspektif yang paling sering dipertanyakan sama orang-orang di luar Sekarang. sana. Ya, itu adalah child free. Kalau pandangan Coach Charles sendiri mengenai child free itu gimana? Setelah nih orang-orang mau ngerawat anak, ada yang adopsi, ada yang mungkin aborsi, ini ada orang lagi yang child free nih. Bagaimana? Menikah dan memutuskan Saya untuk coba tidak bikin singkat ya. Hmm. Kenapa sih Tuhan menciptakan kita nggak kayak bakteri tinggal membelah diri, harus berkeluarga? Kan enak ya, udah gede, Charles gede. Karena pusing kalau lihat dia ada banyak sih pusing tiba-tiba Pusing lagi, sih. set. Pusing saya kalau ada Aldo 7 gitu. Udah berkeluarga belum? Udah. Waduh, ini istrinya luar biasa. Sebenarnya luar biasa tuh saya loh. Pacaran sebelum ketemu aja. Bisa Nggak begini ya. Bercanda Tapi ya. kan gini ya, maksudnya cowok harus PDKT. Kau belum harus modal loh, Iya. PDKT aja modal. Ngajak makan loh. Iya, iya. Iya Habis kan, makan, habis Bro. makan, nikah mahal. Agak lompat tuh ya habis makan langsung nikah tuh ya. Nikah, pacaran, terus menikah, terus pesta. Kadang habis pesta masih harus bayar lagi cicilannya. Belum honeymoon lagi. Belum honeymoon plus, mengandung, bawa gembolan 9 bulan, melahirkan, didik Nyekolahin. anak gampang nggak? Tidak, terus ya. Ah. Kenapa nggak membelah diri aja? Nah sekali lagi untung Tuhannya bukan saya. Kalau saya mungkin milih itu. Nah kita perlu mengerti konsep keluarga dulu. Kenapa di dalamnya ada ayah, ibu, anak. Kalau kita gambarkan diagramnya atau bentuk gambar itu persis dengan yang di surga, ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita nggak akan mengerti arti Tritunggal kalau nggak melihat keluarga. Dan keluarga adalah salah satu tools yang Tuhan izinkan, Tuhan desain sedemikian rupa supaya kita mengerti hati Bapa. Supaya kita mengerti Roh Kudus. Makanya kita sebagai anak mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah Amin. sekarang kita hilangin anaknya. What will happen? Dunia akan lebih baik. Kata Thanos. Kata Thanos. Atau kita tinggal nonton film yang Pas banyak lagi anaknya. Jadi kita udah belajar, oh punya anak begini. Temen gak usah punya jadinya gitu kan jadinya. Karena kan memang saya sebagai ini ya agnostik. Balik lagi devil advocate-nya ya. Karena sebenarnya kalau kita pakai sistem kayak gitu kan sebenarnya itu adalah sistem yang dibuat sama kapitalis kok. Kita contoh dari cincin kawin aja udah yang ngurusin kapitalisme ya kan. Jadi pernikahan tuh sebagai ini alat. Dan kalau misalnya kita lihat track back balik lagi ke belakang ya kan. Kalau kita ngomongin masalah agama pun itu alat kontrol zaman dulu untuk menjajah suatu bangsa sebenarnya kan. Untuk memberikan hal yang tidak tangible tuh, untuk menjadi sebuah hal yang lumrah untuk orang-orang yang belum terdidik kan. Yang dijajah-jajah itu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada kata-kata kayak gitu mungkin banyak orang akan berpikir dunia ini tuh sebenarnya udah gak bisa menampung lebih banyak lagi orang. Karena kita ngomongin karbonnya udah terlalu banyak gitu, dan segala macam. Ini bukan dunia yang ideal lagi. Seperti mungkin zaman kita yang millennials ataupun yang baby boomer lahir dan nikmatin. Sekarang semakin sulit persaingannya, dunianya semakin tidak sehat, everything's pricey. Dan semakin cepat depresi juga orang-orang generasi yang baru-baru ini. Dan yang kuat-kuat kan cuma kita doang kan. Yang lain kan yang baru-baru kalau diomelin dia merengut kok. Kalau kita dulu diomelin Kalau dia gitu nganga mungkin kita. bagusnya dia dikirim aja ke daerah Kalimantan, di hutan gitu ya. Di mana untuk hidup pasti lebih tenang. Pasti lebih tenang. Oke.
Ya selalu ada polarisasi dalam pendapat. I rest my case katanya gitu. Kalau memang kita akan berakhir di sana. bukan ya. kalau kita memang harus hidup tribal. Nggak, serius saya pernah ketemu orang, kok mertua gue setelah dia balik kampung cuma bertani dia jual aset. Kok hidupnya lebih nggak stres, wajahnya lebih glowing, lebih loh, kayak enak juga ya hidup pace yang nggak cepet. Ya memang begitu. Nah saya kira kenapa punya pandangan begitu, karena dia berada di posisi yang pace-nya cepat. Ya. Coba pergi ke tempat yang lebih lambat. Soalnya kita kalau punya anak tuh ngasih makan kapitalis kok sekarang. Bisa iya, bisa enggak. Iya kan? Rata-rata semua orang begitu. Pasti Coba orang desa menikah emang harus ada cincin kawin? Nggak ada. Gak ada cincin kawin tapi anaknya harus sekolah. Sekolah gratis sekarang pemerintah. Gratis, tapi kan sampai SD doang kok. Ntar Siapa SMP, bilang? SMP. sampai SMP. SMA kuliah? Ya udah bapaknya belajar tanggung jawab dong, Nah. kerjalah. Itu. Iya. Ini tapi kan dia lagi kan dia mewakili. Kalau nggak mau, kalau Iya, nggak mau makanya. boleh ada namanya homeschooling. Ya bisa, Enggak. lebih murah biayanya. Murah meriah. Murah meriah. Tapi kamu yang Tapi ngajar. gak jadi apa-apa dia. Siapa bilang? Bisa berarti. Ini anostik nih lagi Ini tadi. anostik. Lah ini kan ceritanya sih. Oleh lu, oleh lu. Kenapa sih? Kalau enggak ada perdebatan ini. Iya. Setuju Gua aja. takut gua. Gak apa-apa. Iya makanya Nggak lu apa-apa, munafik. nggak apa-apa. Tapi memang kenyataan Nggak kayak apa-apa teman saya dong. ada Iya. nih single mom. Anaknya sekarang kuliah kok di Amerika. Bisa pakai beasiswa. LPDP gue ya. Hmm. Itu dia Yang homeschooling lupa juga. pulang. Tadi homeschooling juga. Homeschooling. Oh homeschooling juga. Bisa Homeschooling. berarti dong. Bisa. Beli kurikulum gitu kan. Yang harganya berapa ya? Berapa juta tuh kan? Lumayan. Oh, belum Apa tentu. beli kulum-kulum? Ada beberapa Kurikulum. kurikulum. Nah yang ada itu memang beberapa kurikulum yang harus disesuaikan lah. Let's say lah ambil beberapa. Tapi masih bisa make sense Yes. untuk bisa ke sana. Ya kalau emang lu pada mau hidupnya nggak ada kapitalisnya ya. Iya, kan benar. Tapi kan Korea pandangan- Utara aja bos. Iya benar. Oh ngeri kok itu. Tapi maksudnya gitu, mungkin kita harus kembali pada tujuan keluarga dan kenapa harus punya anak. Saya akan membalikan kenapa harus nggak punya. Mungkin Kalau ya. hanya alasannya ekonomi, I think you should mendingan nggak nikah aja sekalian. Mending kumpul kebo kan. Ya jangan lah, nanti Lah kan punya tapi anak. pengen juga kok. Maksud gue prosesnya mah. Kenapa Nah, itu. kita mau kenikmatan tanpa tanggung jawab? Waduh. Memang Kalau gitu- kadang-kadang itu yang paling enak. Kalau gitu Kenikmatan pertanyaannya tanpa kalau gitu. tanggung jawab adalah kombinasi yang Kalau solid. begitu setiap kali kita berbuat itu yang kenikmatan itu harus ada hasilnya dong kalau begitu. Ya ada pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan. Bener selalu memang Selalu bro. Kayak lu ada. tadi makan Kayak biji gini. salak, setruk bentar lagi. Santannya asin sampai tuh tadi. Saya mau kenikmatan berarti saya harus bertanggung jawab atas istri. Iya. Berarti saya juga harus bisa punya hubungan. Gimana hubungan di dalam berkeluarga? Nah ketika dalam berhubungan pasti tetap ada kemungkinan punya anak. Kenapa kita nggak bisa melihat bahwa dikasih anak adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan sama kamu? Mungkin cowoknya pengen variasi kok. Kan gak Ya, enak juga betul. makan rendang tiap hari katanya. Iya, Punya. bisa jadi itu. Iya kan? Juga. Atau istrinya kudu banyak katanya. Enggak bukan, enggak usah istrinya banyak kan wahananya banyak tapi kan maksudnya kan enggak cuma roller coaster Agak doang pinggir jurang. gitu. Percayalah punya anak udah roller coaster lah. Iya. Oh. Sangat kok, sangat saya sudah rasakan Dia udah itu. rasa. Dia punya anak. Nice. Ini mah saya pribadi ketika saya adopsi anak itu justru ngajarin saya hati Bapak. Contoh ya. Anak kalau udah gede apalagi mulai bikin salah toh, Iya. Hmm. mulai berbohong kan, kita maafin nggak? Maafin lah. Maafin. Dilakuin lagi nggak? Akuin Lagi. lagi pasti. Kita disiplin nggak? Disiplin. Iya. Gitu lagi nggak? Lagi. Bebal Saya tuh. belajar ya, hati Tuhan tuh begitu ke kita. Hmm. Kita aja salah berkali-kali, minta ampun sama Tuhan dan Tuhan maafkan. Kenapa? Hati seorang ayah memang diciptakan begitu. Jadi Jadi kalau kita mau belajar. segambar serupa Allah tuh ya jadi bapak gitu kok ya. Tuh, memang kan kedatangan Yesus juga apa? Hmm. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dia yang sempurna. Berarti bapak yang tidak punya anak itu bapak yang tidak lengkap berarti. Bukan dong. Enggak juga. Cepet banget Pak kesimpulannya. Nah, saya coba ngetes Cepet aja banget. kali aja suitable. Iya. Kayaknya dia ngomong iya. Iya. Itulah kita potong di situ. Itulah kita Iya, bikin sih. pleset. Kan di Andai. dalam kekayaan firman kan ada lah Pak. Iya. Jadi child free saya pikir salah satunya saya pribadi kurang setuju. Kecuali mau memandul gitu ya kok ya.
ya kayak saya gitu ya, nggak bisa. Ya sudah mau gimana, itu pun saya adopsi. Berarti Gitu. kalau Mandul kalau bisa adopsi. Jadi kalau saya lebih senangnya gini, saya mempertanyakan dua. Punya anak kenapa? Gak punya anak kenapa? Tapi jangan kenapanya pakai alasan pribadi. Oh. Konekin dengan apa yang Tuhan rancangkan sejak semula buat kamu. Saya percaya setiap orang ada rencana Tuhan. Tuhan ciptain saya pasti ada tujuan. Tuhan kayak gini Mike. Saya bikin Mike ini misalnya. Pasti ada tujuan. Bukan buat ganjalan pintu. Ada tujuan. Ketika nggak nyampe tujuan ini berarti sesuatu yang jauh dari tidak berharga. Jadi tidak benar. Ketika saya diciptakan punya tujuan, istri punya tujuan, menikah, punya anak nggak punya anak pasti ada tujuan. Saya nggak percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang gini, nggak sengaja kecipta mesti kemana ini udah taruh di sana. Nggak ada. Berarti bahkan mau punya anak pun ada tujuan. Gak punya anak juga ada tujuan. Tapi jangan alasan pribadi gitu kok ya. Saya pikir enggak. Jangan pakai itu saja. Kalau judulnya nggak mau repot, egois sekali. Self-center. Gue punya anak bos, satu Tapi bos. gak mau repot loh, pura-pura sakit waktu lagi lebaran, pura-pura Itu sakit. beneran sakit cuma gue panjangin harinya. Cuma sehari doang nu. Habis itu mah gue sembuh. Oke nih ya, kita udah sejam lebih nih. Aduh. Closing statement dari Coach Closing nih Anda. It's a good, very good insight from Coach Charles. Saya sih bersyukur ya, maksudnya ini hadiah ulang tahun pernikahan saya yang indah sih. Ya, sedap Bener, agak. bener. Lu aja lupa. Lu tuh lupa. Yang Bukan reservasi lupanya. restoran juga Cimeyer kan? Iya, ada saksinya loh. Ada saksinya loh, saya telepon tadi loh. Karena disuruh. Tidak. Closing. Ya, tapi bener, ini salah satu hadiah terindah menurut saya ya. Hari ini kita bisa berjumpa, bisa ketemu dengan Pak Charles ya. Kita jadi dapat banyak insight baru dan saya berharap semoga obrolan kita ini membuat membuat kita ada sudut pandang yang lebih luas lagi lah tentang case aborsi dan lain-lainnya ini gitu ya. Hopefully ini jadi berkat buat teman-teman semua. Dan buat saya sih lebih penting kalau case-nya adalah pacarannya gitu buat saya lebih fokus kepada waktu masa-masa di pacaran itu bener-bener deh guys ya. Jagalah kekudusan. Jangan main-main sembarangan ya. Karena efeknya tuh panjang gitu teman-teman semuanya ya. Jadi please buat generasi muda zaman sekarang pikir panjang. Karena orang yang hebat itu kan orang yang pikirannya panjang gak pendek gitu sih. Gitu, closing statement dari Mas Manu. Gak ada, saya closing statementnya cuma mau ngingetin aja. Kalau tadi teman-teman lihat kita ada jumping, ada yang mungkin disensor. Kita sekarang sudah ada membership, bisa diklik di bawah pilihan harganya berapa, diklik karena kita belum berundingin harganya, tapi udah pasti ada, cuman belum ada harganya sama apa aja yang disensor. Membership ini untuk kita jalan-jalan ke Turki. Kenapa harus Turki? Ya kenapa orang mau jalan-jalan? Wah, Kapadokia bro. Oke, kayak tadi It's my pertanyaannya, dream. kenapa harus Turki? Kenapa Asik. nggak harus Turki? Iya. Gitu kan. Sedang pinter dia sekarang nih. Argumennya udah pinter ya. Tadi kan bisa Jepang, tapi lebih ke Ko Andre mau beli mobil lagi katanya. Memang. Apalagi kan saya punya, ya kita kan menolak anak-anak yang membutuhkan loh. Kita lagi Farel nyontoh dan nih. Kenneth. Kita lagi Anak nyontoh gua. footprints-nya Mega Enggak dong. Church. Oh iya. Dapetin duit dari mana-mana lah. Iya. Kita monetize juga dong. Iya. Ya ampun Tuhan. Kalau mereka kan bisa jualan kemarin rice bowl di dalam gerejanya, Ya ampun diiklanin. Teriyaki gitu. Teriyaki. Kita mah jualan konten aja. Ada jual rumah juga loh. Ada jual rumah. Iya, jadi begitu keluar dari gerejanya udah ada Ada market. rumahnya gitu. Wah. Perumahan. Tahu itu gereja Nah, siapa. itulah kita kan jadi digital aja kita jualan. Aduh. Kita memperkaya diri digital. Sama jual apa? Hah? Jual apa? Nggak usah, yang lain nggak usah. Itu aja ya. Oke ya, udah segitu aja Ko Andre Ya, udah ditungguin sama Kalau Cimeyer. pada mau child free silakan. Dong. Membership. Membership Oke, lagi ini udah nih. sensor. Ko Andre udah mau di ini Kaki udah goyang-goyang. Kaki kan, udah kayak goyang-goyang, udah mau anxiety. ini begitu kita cut langsung lari ini dia kayaknya abis ini. Tapi Ya. thank you Coach Thank you, Coach Charles. Charles. atas kesempatannya. Insight-nya Thank you mantap banget, banget Coach hari Charles. ini. Semoga Seneng rumah banget Ruth ketemu. makin gede biar bisa menyerap lebih banyak lagi. Satu lagi mungkin kalau teman-teman ada yang mau lihat rumah Lut ada di Instagramnya Oh iya, apa? Instagramnya apa Sosial namanya? medianya mungkin. Rumah Ruth. Rumah Lut. Rumah Oke, Ruth. baik. Rumah RUTH. Oh, Soalnya takut ketukar sama Ruth Steakhouse ini. Soalnya ada dua nih kok. Ya takutnya jangan sampai ada ketukar orang ya. yang bawain. Perasaan nih katanya ini Kok rumah. jadi dagang Kenapa steak jadi sih? dagang steak nih begini? Ya. Kayaknya rumah Ruth boleh di verified. Oh iya, di verified. Oh iya, benar, Ya, benar. udah segitu aja. Thank Sampai you. jumpa di episode berikutnya. Thank you. Thank you, God bless.